Halo sob, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, rahayu sagung lumadi. Hari ini saya mau sharing mengenai sebuah hal yang sepertinya layak dan menurut saya juga wajib disaringkan karena ini adalah momentum awal tahun 2023. Momentum di awal tahun ini harus kita pergunakan untuk membuat sesuatu atau merencanakan sesuatu sehingga kehidupan kita ke depannya ini jadi lebih baik. Yang mana kita tahu sendiri kalau hidup ke depan yang lebih baik itu dimulai dari pertama jiwa yang lebih tenang, pikiran yang lebih bisa diarahkan, perasaan juga yang bisa lebih diarahkan. Itu semua yang membuat aktivitas fisik kita itu jadi lebih baik dan tentunya lebih terencana. Jadi ayo kita rencanakan tahun 2023 dan kedepannya ini jadi tahun yang jauh lebih baik buat kita serta orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, menurut saya pribadi, jalannya hidup kita ini perlu direncanakan. Tidak hanya dibiarkan, orang Jawa bilang dibiarkan gerambiang atau random atau acak saja. Yuk kita ikuti aliran air, yuk kita ikuti aliran energi dari semesta saja. Padahal mengikuti aliran air, mengikuti aliran energi, mengikuti rasa yang ada di dalam diri, itu sebenarnya tidak acak. Ngikut ke sana ke sini tidak. Itu juga butuh rencana yang matang. Pertama, kalau kita ingin mengikuti aliran energi dari alam semesta, menjadi harmonis dengan semesta, bukan tidak ada rencana, harus ada rencana untuk bisa tap in, masuk ke frekuensi yang tepat sehingga bisa tahu kemana arah aliran dari energi semesta ini. Diperlukan juga sebuah effort atau usaha. Pertama, kita tidak mengikut sertakan logika. Kita harus melampaui logika. Kita harus melampaui kesadaran logika kita. Perasaan pun begitu, harus dilampaui. Bukan diikuti kemana saja arahnya, padahal itu bisa jadi perasaan galau. Bisa jadi itu perasaan negatif. Bisa jadi perasaan nggak enak dan sebagainya. Masa mau ke situ dibiarkan? Kita ikuti arahnya? Enggak juga kan? Harus dilampaui. Minimal kita melampaui kesadaran logika. Melampaui logika kita, perasaan kita. Masuk pada kesadaran jiwa tenang. Dan masuk pada kesadaran jiwa tenang ini, itu juga perlu sebuah usaha yang konsisten. Yang menurut saya usaha itu harus dilakukan dengan sangat rencana, sangat matang setiap harinya. Harus melakukan ini, itu. Harus melakukan latihan energi, harus melakukan latihan kesadaran, harus melakukan latihan untuk mengamati diri kita sendiri. Baik itu pikiran serta perasaan. Itu semua harus dilatih, tidak hanya dibiarkan begitu saja. Karena kalau dibiarkan begitu saja, nggak tahu juga kita apa yang mau dilatih, apa juga yang mau diamati. Ayo Kasa. Oh, oke. Thank you. Say hi. Oh, oke. Thank you. Nah, itu semua juga harus dilakukan dengan sebuah usaha yang tidak random, tidak acak. Sekali-sekali latihan, sekali-sekali tidak. Sekali-sekali latihannya rutin banget, sekali-sekali juga tidak. Enggak. Setiap hari juga harus rutin dilakukan. Sama seperti ibadah harian kita. Sebagai seorang pemeluk agama, kita semua ini, saya, Sobat RTD, dan semua yang ada di sana juga pasti rutin melakukan ibadah. Atau ada yang sekali-sekali juga melakukan ibadah sesuai dengan waktunya atau sesuai dengan share atau perasaannya. Itu bisa jadi random atau acak.
Tapi sebagai seorang manusia tentu saja kita harus menggunakan baju yang sesuai, yang cocok juga dengan sekitar kita. Sehingga kita dengan itu juga harus melakukan hal-hal yang rutin. Yang namanya manusia, kalau di Indonesia tentu saja harus memeluk ibadah, harus memeluk sebuah agama dan akhirnya harus beribadah sesuai dengan agama yang dipeluk tersebut supaya cocok dengan sekitarnya, kecuali sekitarnya tidak menghendaki atau tidak mensyaratkan hal tersebut. Jadi ya sudah, itu terserah Sobat RTD juga. Tapi kalau saya karena hidup di lingkungan yang beragama, akhirnya juga harus jadi pemeluk sebuah agama. Oke, kok malah ngomongin agama ya? Sorry. Akhirnya kita semua juga harus melakukan latihan-latihan. Saya kalau latihan energi, latihan kesadaran, itu saya sambi juga sebelum melakukan ibadah rutin. Karena saya seorang muslim, maka saya juga melakukan ibadah sebagai seorang muslim, yaitu sholat yang wajib. Jadi sebelum sholat wajib tersebut, saya melakukan latihan energi. Tergantung waktunya. Kalau misalnya waktunya senggang, jadi latihannya bisa lebih lama. Sekalian aja kan, sekalian duduk, sekalian rileks, sekalian fokus, bersantai, sekalian latihan energi dan kesadaran. Itu harus dilakukan secara rutin dan terencana juga. Nggak bisa acak setiap harinya begitu. Ada di jam-jam tertentu, kita harus melakukan latihan yang oke, ini jam sibuk, ya sudah, latihannya biasa saja. Oh, ini jamnya senggang, oke, latihannya lebih terfokus. Oke, ini mau tidur, waktunya panjang untuk beristirahat, ya sudah, sekalian mengamati diri sendiri, sekalian mencoba untuk mengamati diri yang lebih dalam lagi, atau sekaligus melakukan perjalanan spiritual ke dalam diri. Tapi kalau pada keseharian, pada aktivitas ini, selain ibadah-ibadah yang wajib atau latihan-latihan yang wajib, kita juga tetap harus melakukan sebuah latihan kesadaran, yaitu pertama mengamati diri sendiri, masuk kepada jiwa tenang dulu, rileks, bersantai, masuk pada kesadaran jiwa tenang, kemudian mengamati diri sendiri. Bersyukur kalau di situ juga sudah mengikut sertakan atau bisa sudah mengamati bahwa ada satu bagian yang muncul yang ternyata ada di sana, dan kemudian muncul pop up, ada notifikasi, bukan sebelumnya tidak ada tapi baru kita sadari kehadirannya, yang merupakan navigator atau percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Ya sudah, diajak berinteraksi, ada tanya, ada jawab, ada interaksi. Itu harus dijadikan sebuah kebiasaan, nggak bisa random, nggak bisa acak begitu saja. Nah, begitu juga dengan hidup kita ke depannya. Kalau kita ingin mengikuti aliran energi supaya harmonis dengan alam semesta, itu pun juga harus ada latihannya. Harus ada yang kita lakukan, terencana dan tidak acak. Padahal untuk mengikuti aliran energi dari alam semesta, untuk mengikuti hukum semesta, itu diperlukan sebuah rencana yang sangat terprogram, sehingga latihannya bisa sangat jelas. Hidupnya pun begitu, karena otak ini perlu diisi, logika ini perlu diisi dengan sesuatu hal yang tidak acak, harus terencana, harus matang, tertulis kalau bisa, supaya dia tahu panduannya, karena otak butuh itu. Tertulis, bisa dibaca, dan dia tahu, otak itu tahu. Sehingga dia tahu harus kemana. Kita tahu bahwa energi yang berasal dari percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri itu melewati bagian jiwa, kemudian melewati bagian pikiran, kemudian baru terkirimkan ke alam semesta. Kalau ada yang bilang nggak lewat otak, itu lewat cakra sahasrara atau cakra ajna atau sahasrara di sini gitu. Ya tapi kan melewati jalurnya. Coba Sobat RTD breakdown. Coba di breakdown, dilihat alur energinya. Apakah benar itu tidak melewati bagian pikiran? Kalau benar melewati bagian pikiran, tentunya juga membawa apa yang ada di dalam pikiran. Bayangkan kalau yang ada di dalam pikiran itu random dan sangat acak. Maka yang kebawa ke alam semesta
sesuai dengan hukum law of attraction, maka hal yang acak juga, maka itu akan mengakibatkan alam semesta mengirimkan energi yang termanifestasikan sebagai kejadian-kejadian yang sangat acak. Nah, itu akan jadi sangat berbahaya. Itu juga membuat kita tidak mengikuti aliran energi dari semesta, tidak membuat diri kita harmonis dengan alam semesta, tidak membuat kita selaras dengan rencana-rencana Tuhan yang harusnya memujud di dalam diri kita. Pasti ada. Kalau ada yang bilang, seorang light worker ada yang bilang, saya hanya mengikuti aliran energi. Saya hanya mengikuti alur yang ada di dalam diri saya saja. Mungkin kata-kata itu kata-kata yang bagi sebagian orang menyangka bahwa itu adalah hal yang acak. Ya sudah, acak aja terjadi begitu saja. Tapi sebenarnya tidak. Untuk mencapai ke sana dibutuhkan sebuah rencana, sebuah program, sebuah latihan yang bisa terukur setiap saat, sehingga dia bisa masuk ke frekuensi yang tepat, kemudian mengikuti apa kata navigator yang ada dalam dirinya, yang pastinya juga itu akan mengakibatkan dia selaras, harmonis dengan rencana Tuhan, dengan semesta. Jadi di tahun 2023 ini, di awal tahun 2023 ini, apakah sobat sudah membuat rencana hidup? Apakah sobat sudah membuat rencana latihan yang benar sehingga bisa membawa sobat masuk ke frekuensi yang tepat yang mengakibatkan sobat selaras serta harmonis dengan rencana Tuhan yang memujud melalui hukum semesta yang akhirnya termanifestasikan melalui diri sobat? Kalau belum, yuk dibuat. Mumpung masih awal tahun 2023, masih di minggu pertama di tahun 2023. Yuk kita buat bersama. Bagaimana tips dan triknya? Coba hubungi saya. Coba ikuti program-program yang ada. Di dalam program pelayanan saya. Bisa kontak saya melalui WA supaya tahu ada program apa saja sih di pelayanan saya. Jadi sobat bisa dapatkan pelayanan dari saya. Bisa saya temenin sehari-harinya, sekaligus juga bisa saya terapi dari jarak jauh untuk dihapuskan timbunan energi negatifnya sehingga bisa lebih mudah tenang. Bisa berdamai dengan lebih mudah dengan dirinya sendiri. Itu yang akan mengakibatkan sobat lebih mudah untuk membuat rencana-rencana hidupnya. Lebih tenang, lebih mudah akhirnya membreakdown setiap apa yang diinginkan dalam hidupnya menjadi sebuah rencana yang tertulis dan terukur. Oh ya sobat RTD, jangan lupa mulai tahun 2023 ini di bulan Januari ini, di tanggal 1 kemarin, itu ada perubahan jam tayang. Sekarang video-video yang ada di RTD Channel itu tayang setiap hari Selasa, kemudian Kamis, dan Sabtu. Jamnya tetap jam 6 sore, tapi ada short video atau video-video pendek di YouTube, TikTok, dan Instagram Reels yang setiap harinya 2 kali sehari akan tayang menemani sobat RTD. Siapa tahu bisa menyemangati, siapa tahu bisa memotivasi, siapa tahu bisa mengingatkan kembali untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang dan mendapatkan informasi-informasi mengenai kesadaran jiwa tenang dan informasi-informasi lain yang terkait. Gitu aja sharing saya sobat RTD. Ketemu lagi di video selanjutnya yang ada di RTD Channel. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Jangan lupa ya, selalu masuk pada kesadaran jiwa tenang. Selalu latih kesadarannya sehingga bisa tahu persis bahwa ya benar saya berada pada kesadaran jiwa tenang sekarang. Atau ya saya masih terjebak pada pikiran, ya nggak apa-apa. Yang jelas sudah mulai diamati pikiran serta perasaannya.
Oke, ketemu lagi di video selanjutnya. Salam rileks, tenang, damai, rahayu, sagung dumadi.